pada hari ini dipertemukan oleh Allah dalam suasana yang senang, gembira, apalagi daerah-daerah dingin ya. Sehingga membuat gairah kita untuk banyak makan gitu ya, banyak minum juga ya, yang hangat-hangat ya. Alhamdulillah, saudara sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana percepatan pemberantasan korupsi ya, karena kita tahu bahwa di negara kita sekarang ini sedang gencar-gencarnya, seperti kita lihat di tayangan televisi atau di koran ya. Ini sebetulnya kita prihatin ya, bagaimana banyak para pejabat kita ya, pejabat kita baik pejabat struktural ya, bahkan yang membuat kita prihatin dan miris lagi, ini bahkan ada yang bupati ya, nggak ketangkep bupati ya, ada juga, dan bukan hanya satu daerah ya, bahkan di daerah Sumatera ada, daerah Jawa ada, Kalimantan ada, di Irian ada, Sulawesi juga ada ya. Bahkan ada juga gubernur ada yang kena. Ada juga Pak Gubernur kita kena, Ibu Gubernur. Bahkan ada anggota dewan yang terhormat itu kena juga. Berarti ini masalah korupsi ini ya, masalah korupsi ini adalah hal yang sangat urgen. Ya, urgen sekali untuk kita selesaikan bagaimana ya tentang korupsi ini ya. Korupsi ya, ini adalah sesuatu yang kalau Anda bisa mendengar tentang korupsi ya, apa yang terbetik di satu katanya, misalnya satu ya, sesuatu yang bahaya. Contohnya apa lagi? Kejahatan. Pencurian ya, mencuri, maling, mencuri ya, pengkhianat bangsa, pengkhianat ya, pengkhianat. Dengan banyak lagi apa lagi? Tidak jujur. Tidak jujur ya, tidak jujur ya. Ini adalah keburukan ya. Tidak jujur, tidak beriman, ya boleh tidak beriman, tidak taat kepada Allah, tidak beriman lah ya, tidak beriman. Nah, jadi banyak sekali hal-hal yang berkaitan dengan korupsi ini. Dan saudara-saudara sekalian ya, negara kita ini sebetulnya negara kaya raya ya. Sumber daya manusianya, SDM-nya. Sekarang saya bagi 3 ya. SDM Indonesia ini menurut Anda pintar, sedang, atau bodoh? Coba yang pintar, sedang, atau bodoh? Pintar. Yang bilang pintar ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Saya tulis ini ya. Ada 10 dari 32 ya. Yang pintar, yang sedang. Oke, kalau gitu turun dulu yang susah hitungnya. Yang bodoh nggak ada ya. Kalau berarti sisanya aja nih ya. Berarti berapa nih? 22 ya. Oke, ini bilang pintar banget, high gitu ya, pintar. Ini sedang. Oke, sekarang alasan Anda mengatakan orang Indonesia itu pintar banget, contohnya. Karena beberapa perlombaan di dunia oleh Indonesia. Fisika, matematik, di Olimpiade Jadi juara. Oke. Ini masih yang pintar ya? Iya. Alasan pintar. Ali. Karena di Indonesia ini pinternya tidak hanya pinter dunia saja, pinter akhirat juga. Ya, karena di sini di dalam undang-undang pemerintah ikut menjaga, artinya melindungi bahwasannya setiap warganya untuk aman beribadah. Makanya dia lebih setingkat lebih pintar daripada bangsa-bangsa lain. Oke,
cukup ya. Itu alasannya ya, banyak lagi yang lain, ada Habibie dan sebagainya ya. Sekarang yang sedang. Nah, Eva. Saya berani mengatakan sedang karena di Indonesia banyak sumber daya alam, tetapi yang mengelola Sumber daya manusia. sumber daya manusia, tetapi kebanyakan tim ahlinya itu datang dari luar, dan kita yang ahli kita tuh dikasih keluar. Oke, sedang. Ya, satu lagi lah, yang sedang. Alasan sedang. Ya, kenapa Anton. saya bilang sedang itu gini Pak? Karena perbandingan antara yang prestasinya tinggi dengan yang rendah itu tidak sebanding, lebih banyak yang masih rendah daripada tinggi Pak. Memang di Indonesia ini banyak orang pintar, tapi lebih banyak lagi yang tidak pintar gitu. Oke. Makanya sedang Pak. Oke, tepuk tangan dulu semua ya. Jadi gini ya, saya kira semuanya benar ya. Orang Jepang katanya pintar. Orang Jepang tuh banyak pintar, banyak juga sedang, banyak juga yang bodoh. Ya, orang Amerika juga sama. Ya, orang Australia juga sama, orang Jerman, orang Prancis sama. Orang Indonesia pun seperti itu. Pintarnya banyak, sedangnya banyak, bodohnya juga ada. Jadi artinya merata seluruh dunia. Artinya untuk sumber daya manusia, ya, untuk sumber daya manusia, Indonesia itu artinya bagus, tidak di bawah negara lain. Benar apa betul? Artinya kadang-kadang lomba internasional kita dapat emas, ya. Olahraga pun seperti itu, tapi kadang-kadang dapat perak, tapi kadang-kadang dapat perunggu, kadang-kadang nggak dapat apa-apa. Gitu ya. Artinya ya ada semua di tataran itu. Nah sekarang SDM udah oke ya. Oke SDM. Sekarang sumber daya alamnya. Sumber daya alamnya apa? Sumber daya alamnya melimpah. Apa kata Kusmus? Kayu hutan hanya jualan susu, kayu dan jalan cukup menghidupimu. Artinya Indonesia ini kita bermodalkan kayu dan jalan aja sudah cukup bisa hidup kita. Ya kenapa? Ikannya banyak sekali. Tiada badai, tiada topan menemui ikan dan udang menghampiri dirimu. Jadi ikan dan udang itu saking banyaknya ngejar-ngejar. Nah, saya pernah melihara ini di rumah. Kolam kecil lah itu ada, saya kasih ikan lele, terlambat kasih makan, begitu saya gini ke tangan saya digigit tangan saya. Apa namanya, lele buku ya, seperti itu. Orang bilang papan dan kayu dan batu jadi tanaman. Kalau kita tancap di situ, singkong atau ini bisa tumbuh ya. Kalau di Mekah saya sudah 2 kali ke Mekah gitu ya, saya tancapin mati dia, bantu semua. Nah, berarti apa? Sumber daya alam manusia di Indonesia ini cukup bagus, ya. Artinya seperti kita buktikan sekarang. Pak, kalau orang Arab itu kaya nggak? Mau tengah itu? Kaya, sedangkan dia gersang. Oh iya Pak, dia banyak minyak Pak. Kita punya minyak apa Kak? Iya. Kita punya minyak. Maka kita ini pernah menjadi anggota OPEC. Bahkan kita nggak hanya minyak saja. Kita punya aspal. Punya nggak? Iya. Kita punya granit. Iya. Kita punya timah. Iya. Kita punya emas. Nah, emas ini paling banyak di Indonesia. Jawa Bapak. Iya. Kalau di Lampung ini di Sepering Sewu sama di Metro paling banyak emas. Ya, paling banyak Joko, agama Sigit. Seperti itu ya. Artinya saudara-saudara, untuk syarat menjadi negara yang sejahtera kita ini memadai. SDM-nya oke, SDA-nya juga oke. Berarti kalau SDM-nya oke, SDA-nya oke ya. Nah, ini oke. Oke, kira-kira kalau digabungkan, ini Indonesia ini sejahtera enggak? Sejahtera. Ini negara RI yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera. Karena apa? Karena kita punya SDM dan SDA yang sangat memadai. Ya. Makanya banyak orang dulu ketika kita dijajah oleh Belanda ya, 350 tahun. Ya, kenapa? Karena di sini banyak cengkeh, banyak lada, banyak buah-buahan, nah, seperti itu. Semua buah-buahan di Indonesia ini ada semua. Pohonnya banyak, tapi buahnya jarang. Kalau di Mekah itu nggak ada pohonnya, tetapi buahnya banyak. Nah, seperti itu. Dan sekarang kita kembali ke ini tadinya. Kenapa? Ya, kenapa kok gaji kita nih untuk Asia Tenggara ini kita nih income per kapitanya harus sampai paling bawah?
dibandingkan Singapura yang nggak bisa nanam cabai, ya Vietnam, ya Filipina, Thailand. Kenapa? SDM oke, SDA oke. Kenapa? Salah satu penyebabnya karena masih pengelolaan negara ini ya, tidak semua ya, tidak 100%, masih banyak juga pejabat kita yang jujur ya, yang bagus masih banyak, tapi masih ada segelintir orang-orang yang Anda katakan tadi membahayakan, yang mengkhianat, kejahatan, mencuri, pengkhianat, tidak jujur ya. Nah seperti ini saudara-saudara ya, maka ini yang namanya korupsi ini adalah merupakan bahaya untuk anak cucu kita. Kita sudah merdeka berapa tahun? 45, 17 Agustus 45, sekarang 2018. Nah, 73 tahun. Umur 73 itu kalau perempuan itu masih ranum-ranumnya pada nenek. Seperti itu udah 73 udah tua, berarti negara kita ini sudah cukup deh. Sudah sejahtera belum negara kita? Belum, ya. Itu kalau Malaysia itu banyak tidak mau jadi PNS, jadi pegawai kerajaan. Kita masih berebut karena susahnya untuk lapangan pekerjaan di Indonesia ini. Maka ini adalah tanggung jawab kita. Tapi kita dalam pemberantasan korupsi ini kita bangga, ya. Banyak lembaga, tapi lembaga apa yang paling kita banggakan? Lembaga KPK, ya. Komisi Pemberantasan Korupsi yang sampai hari ini kita katakanlah nyaris sempurna dalam pemberantasan korupsi. Tidak pandang bulu dia, ya. Mau bulu siapapun disikat sebenarnya sama KPK. Tepuk tangan dulu untuk KPK.